Pemirsa, perundungan di kalangan remaja sekolah masih saja terjadi. Di PD Aceh, perundungan atau bully bahkan tersaji di pesantren yang notabene gudang para santri begaji. Lalu bagaimana para pemangku kepentingan bersikap? Selengkapnya dalam perundungan sesama santri. Mengapa terjadi? Praktek perundungan di lingkungan pendidikan belum berhenti. Bahkan, tindakan tak terpuji ini menyelinap di pesantren Dayah Darussaadah, Tepin Raya di Kabupaten PD Aceh. Perundungan yang dialami salah satu santrinya ini pun viral di media sosial. Dalam video pendek tersebut, santri berinisial YM ini menjadi bulan-bulanan sejumlah seniornya. Selain mendapat serangan verbal, YM juga menerima deraan fisik. Perundungan ini terjadi di sebuah ruangan di pesantren tersebut saat akhir pekan pada awal Maret lalu. Secara formal memang kami belum mendapatkan ya terkait dengan laporan ini, tetapi kami tentu menindaklanjuti karena viralnya video ini. Sehingga kami sesegera mungkin juga koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk menindaklanjuti kasus ini agar ke depan tidak terulang kembali dan kasusnya selesai sesuai dengan kode etik dan prosedur terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak. Viral, perundungan terhadap YM seakan kontras dengan suasana belajar mengajar di Dayah Darussaadah Tepin Raya yang tampak tenang ini. Proses belajar mengajar di Dayah ini seperti biasa, normal, tiada terkendala. Dayah Darussaadah sendiri bukanlah yayasan pendidikan yang baru kemarin sore berdiri. Disebut-sebut sebagai salah satu warisan kebudayaan Islam yang berkembang di Aceh, pesantren ini berdiri sejak 5 November 1968 silam. Selain itu, lahirnya pesantren ini juga dibidani tokoh ulama ternama. Inilah yang mendorong penyelesaian damai kasus perundungan tersebut. Mengenai pelaku dan korban ini, apa sih? Tengah berupaya untuk damai Ya, antara dua pihak. Diakui, perundungan di lembaga pendidikan seakan tak mengenal tempat. Entah itu sekolah umum, pesantren, maupun sekolah dengan model asrama. Seberapa jauh sistem yang dikembangkan di satuan pendidikan itu ya, baik di asrama maupun berbasis asrama. Kami berharap sistem yang dikembangkan terus dilakukan perbaikan-perbaikan ya. Dilakukan perbaikan-perbaikan karena tentu sistem ini kan dinamis ya. Penting ya agar ke depan sekolah-sekolah kita yang berbasis asrama menjadi jauh lebih baik. Kami harapkan ini dengan adanya kasus ini menjadi evaluasi ya. Evaluasi buat semua saya kira. Kejadian bullying itu bukan hanya di lingkungan pesantren, tapi sebelumnya juga cukup banyak terjadi di sekolah-sekolah, di IPDN. Jadi bukan hal yang sangat baru. Namun mungkin di pesantren yang terjadi adalah sebelumnya kurang terekspos. Kenapa kurang terekspos? Sekarang kan pesantren itu lebih banyak masalah yang terjadi di pesantren. Sebetulnya bukan hanya masalah karena pesantrennya, tapi masalah secara keseluruhan yang akhirnya terdampak juga pada pesantren. Kemudian kita kembalikan dengan situasi yang sekarang, apakah ada pengawasan yang ketat? Jadi semua itu tergantung juga pada pengawasannya. Praktek perundungan jelas berpotensi berdampak serius bagi korban.
Dari aspek sosial emosional, korban perundungan berpeluang mengalami depresi dan cemas. Dampaknya dapat mempengaruhi perkembangan sosial anak bersangkutan seperti emosi yang tidak terkontrol, hingga kerap terlihat murung. Sementara pelaku perundungan juga berpotensi mengalami gangguan sosial emosional, semisal munculnya sikap arogan, gampang melanggar hingga cenderung menjadi pemarah. Lantas, ketika pelaku perundungan adalah anak usia sekolah yang notabene masih di bawah umur, bagaimana perlakuannya? Sekali lagi harus menjadi pintu masuk untuk perbaikan, evaluasi seberapa jauh pola bimbingan, pengasuhan, dan juga pengawasan yang dilakukan di pesantren tersebut. Jadi harus diperjelas tentang upaya penyelesaiannya tergantung dari perbuatannya. Namun yang lebih utama kan sebetulnya kita dalam konteks ini tidak terulang kan gitu. Yang bersangkutan kapok atau jerah, dan yang bersangkutan korbannya itu kembali nyaman beraktivitas. Maka ya kan sekarang juga sudah mulai dikembangkan konsep restoratif justice kan gitu, konsep pemulihan gitu. Ya bisa di sekolah dengan mediasi, dalam arti dilakukan mediasi permaafan gitu, supaya yang bersangkutan ini tidak melakukan lagi gitu. Maksud saya dalam perspektif pidana tidak harus semuanya berujung pada pemenjaraan, tetapi bisa ditempuh dengan pola lain. Diakui perundungan membutuhkan penanganan menyeluruh, termasuk cara mencegahnya. Apalagi di era kini, perundungan bisa menyelinap ke ruang-ruang pribadi.